Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok riset operasi akan mempresentasikan hasil tugas dari riset operasi kami. Di sini ada yang bertema riset operasi studi kasus, optimasi keuntungan toko kelontong ketika berbelanja. Selanjutnya, di dalam kelompok tugas riset operasi ini ada Mutada Bila Nasution dengan NIM F1E1222037. Kemudian ada saya, Lina Kartika Paramita F1E1224048. Kemudian ada Adias Piopo Kesuma dengan NIM F1E1222067. Kemudian ada Muhammad Farhan Hadrawi dengan NIM F1E1221149. Dan terakhir ada Raka Bagaskara Putra dengan NIM F1E1222183. Di sini topik yang akan dibahas yaitu maksimasi keuntungan rata-rata berbelanja. Backgroundnya, warung kelontong Nasution merupakan sebuah warung yang terletak di Jalan Pendidikan dikenali Asam Bawah. Kali ini mereka akan pergi berbelanja untuk menambah stok beberapa jenis minuman, yakni ale-ale, teh botol, Oki Jelly Bean, dan Golda. Mereka memiliki dua pilihan tempat untuk melakukan belanja, yakni Indogrosir dan Bagan Pete. Produk-produk tersebut memiliki harga yang berbeda di antara kedua supplier tersebut. Mereka terkadang akan pergi berbelanja ke Indogrosir atau Bagan Pete, sehingga semua produk mereka tercampur antara yang dari supplier Indogrosir dan Bagan Pete. Slide selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode simplex yang merupakan teknik optimasi pemrograman linear untuk menyelesaikan masalah pengalokasian sumber daya secara efisien. Studi kasus dalam penelitian ini adalah warung kelontong Nasution yang terletak di Jalan Pendidikan Kenali Asam Bawah. Warung ini menghadapi tantangan dalam memaksimalkan keuntungan rata-rata dari pembelian produk minuman dari dua pemasok utama, yaitu Indogrosir dan Bagan Pete. Produk yang dijual meliputi ale-ale, Oki Jelly Bean, teh botol, dan Golda. Tujuan penelitian ini adalah memberikan solusi optimal terkait strategi pembelian dengan mempertimbangkan keuntungan rata-rata dan jumlah penjualan produk dari bulan sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan pada rekan saya. Baik, ini adalah data dari produk yang dibeli di Indogrosir dan Bagan Pete, seperti ale-ale, Oki Jelly Bean, teh botol, dan Golda. Ale-ale di Indogrosir yaitu harga 610, sedangkan di Bagan Pete 750. Dan hasil penjualan bulan lalu 23.000. Untuk Oki Jelly Bean di Indogrosir 1.150, sedangkan di Bagan Pete 1.250 dengan penjualan bulan lalu 59.200. Untuk teh botol di Indogrosir harganya 3.700, di Bagan Petai 2.610 dengan penjualan bulan lalu 2.880. Dan Golda di Indogrosir 2.600, di Bagan Petai 2.800 dengan penjualan bulan lalu 49.400 dengan rata-rata keuntungan jika beli di Indogrosir yaitu 1.600, sedangkan di Bagan Petai 1.450. Ini adalah prosesnya. Permasalahan linear yang pertama memaksimalkan Z sama dengan 1.600 X tambah 1.450 Y terhadap batasan 600 X plus 750 Y sama dengan 23.000. 1.150 X tambah 1.250 Y sama dengan 59.200. 3.700 X tambah 2.600 Y sama dengan 28.800. 2.600 X 2.800 Y sama dengan 49.400. Untuk bentuk kanonik, memaksimalkan Z min 1.000 X min 1.450 Y sama dengan 0 terhadap batasan 600 X tambah 750 Y plus S1 sama dengan 23.000.
1150 X tambah 1250 Y plus S2 sama dengan 59.200 dan 3.700 X tambah 2.600 Y plus S3 sama dengan 28.800 dan 2.600 X tambah 2.800 Y tambah S4 sama dengan 49.400. Next. Selanjutnya mencari penyelesaian basis awal visible. X, Y, S1, S2, S3, dan S4 akan lebih besar besar atau sama dengan dari nol. Banyak variabel min banyak fungsi sama dengan 6 min 4 sama dengan 2. Sebanyak dua variabel disama dengankan nol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, untuk proses perhitungan dari permasalahan tersebut akan dilihat dari sini. Ini adalah tabel simplex untuk iterasi nol. Dapat dilihat seperti data-data sebelumnya diimplementasikan ke sini. Data-data dari tabel-tabel yang telah di data-data dari tabel yang sebelumnya akan dimasukkan ke dalam tabel simplex. Untuk step by step dari proses penyelesaiannya adalah dengan mencari entering variable, kemudian cari looping variable, lalu memperbaiki nilai-nilai pada baris-baris pivot, fungsi tujuan, dan fungsi-fungsi batasan. Step 2, kita akan mengecek nilai pada baris fungsi tujuan atau Z. Kemudian step 3, kita akan melanjutkan ke iterasi berikutnya jika nilai pada fungsi Z sudah di atas, sudah tidak non-negatif lagi. Jika masih ada nilai non-negatif, akan dilanjutkan ke iterasi berikutnya. Pada kasus ini adalah kasus maksimasi. Oke, kita akan mulai pada iterasi 0. Entering variable untuk iterasi 0 adalah kolom Y dengan nilai min 1450. Elemen pivot iterasi 0 adalah baris S4 dengan nilai rasio 17,64. Baris S4 ini adalah baris dengan nilai paling minimum di antara baris-baris lainnya. Jadi kita pilih. Pertama, kita akan menyesuaikan nilai pivot iterasi 0. Nilai pivot iterasi 0 itu dipilih dari S4 dengan nilai rasio paling kecil. Kemudian akan dikali dengan kolom pivot dari baris yang ingin diubah. Kolom pivot untuk baris ini adalah 2800. Kemudian kita akan perbaiki fungsi tujuan dari iterasi 0. Fungsi tujuan atau Z akan dikurangi dengan baris pivot yang telah diubah sebelumnya. Jadi baris pivot ini akan dikali dengan kolom pivot pada baris Z yang hasilnya akan menjadi seperti ini, yaitu 1 min 253,571 0 0 0 0 0,58, kemudian 25 25582,14. Kemudian kita akan memperbaiki nilai fungsi batasan yang pertama. Untuk fungsi batasan ada 3 pada kasus ini. Untuk iterasi 0, fungsi batasan akan dikurangi dengan baris pivot yang terubah tadi dikali dengan kolom pivot pada fungsi batasan yang ingin diubah. Yang hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk proses-proses memperbaiki fungsi batasan selanjutnya, batasan yang ingin diubah dikurangi dengan baris pivot, kemudian dikali dengan kolom pivot pada fungsi batasan yang ingin diubah. Sama seperti sebelumnya, fungsi batasan ketiga akan dilakukan proses yang sama, yaitu untuk mengurangi fungsi batasan dengan baris pivot dikali dengan kolom pivot dari fungsi batasan. Selanjutnya iterasi 0 ini
akan memiliki hasil tabel yang seperti berikut setelah disesuaikan seluruh nilainya. Dapat kita lihat pada kolom X, baris Z masih memiliki nilai negatif, dan berarti kita akan lanjutkan pada iterasi berikutnya. Kita akan lanjut ke iterasi 1, yang akan dijelaskan oleh Farhan. Pada Farhan dipersilakan. Baiklah, untuk iterasi 1, di sini nilai pivotnya dipilih dari variabel basis S dengan nilai 0, 1285,714, kemudian Y-nya 0, S1 0, S2 1, S3 0, kemudian S4 min 0,92857 dengan nilai kanan 13.328,57 dan rasio 10,36667. Untuk entering variabelnya dengan nilai min 253,571. Kemudian elemen pivotnya iterasi 0 adalah S2 dengan nilai rasio 10,37. Pertama kita sesuaikan nilai pivot iterasi 1 dikali dengan 1 dibagi dengan 1285,7. Itu akan menjadi 0,000778 dan min 0,00072. Kemudian selanjutnya memperbaiki fungsi tujuan pivot iterasi 1. Ini dikali dengan minus 253,571 dan akan menjadi 0,197222, 0,334722 dan 28210,83. Kemudian memperbaiki nilai fungsi batasan 1 pada iterasi 1. Nilai pada baris pivot akan dikali dengan minus 10,7143 akan menjadi 0,008333 minus 0,45417 dan 1057,5. Kemudian memperbaiki nilai fungsi batasan 2 pada iterasi 1. Di sini tabel pivotnya dikali dengan 34,28571 dan akan menjadi minus 0,026667, kemudian minus 0,29667 dan 12.566. Selanjutnya memperbaiki nilai fungsi batasan 3 pada iterasi 1. Di sini dikali dengan 0,928571 dan akan menjadi minus 0,00072, minus 0,001028 dan 8,016667. Untuk materi ini akan disampaikan oleh Raka Bagaskara Putra. Baiklah, pada slide ini terlihat hasil iterasi kedua dari metode simplex yang menunjukkan bahwa semua nilai di baris Z sudah non-negatif, menandakan kita telah mencapai solusi optimal. Dari perhitungan ini, keuntungan rata-rata maksimum yang dapat dicapai adalah sekitar Rp28.000. Dengan hasil ini, iterasi optimal tercapai di langkah kedua, sehingga tidak diperlukan iterasi tambahan. Baiklah, pada bagian kesimpulan, dalam penelitian ini, kami menemukan bahwa metode simplex sangat berguna untuk meningkatkan keuntungan di warung kelontong Nasution. Dengan cara ini, kami bisa mendapatkan keuntungan rata-rata sekitar Rp28.000. Kami juga menggunakan data penjualan dan keuntungan dari pemasok untuk menemukan kombinasi produk yang paling menguntungkan, seperti Ale-Ale, Oki Jelly Beak, Teh Botol, dan Golda. Lalu pada dokumentasi di sini kita bisa melihat toko berada di Jalan Pendidikan Kenali Bawah, Kota Jambi. Toko kelontong Nasution. Lalu saya kembalikan kepada rekan saya.
Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil tugas dari kerja kelompok kami. Sekian hasil dari tugas riset operasi kami untuk memenuhi mata kuliah riset operasi. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.